Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول لجميع حاجاتنا وحاجاتكم توصلا وتشفعا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب بداية الهداية الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريعهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang ke-6 di bulan Shafar. Bulan Shafar merupakan bulan kedua dalam hitungan qamariyah atau hijriah setelah bulan Muharram, Cakra Matura, bulan Sorat, Sabar. Maka ini kan bulan yang kedua. Jadi hitungan dalam kalender Islam dimulai dari bulan Muharram, bulan Sorat. Maka ini kan bulan Shafar, tanggal 6 Shafar. Apa arti Shafar? Shafar ini maknanya adalah kosong. Shafar ini kan kosong. Kenapa di dalam sejarah lambang negeri Arab Jahiliyah ketika datang bulan Shafar, bulan Makin, aneka orang-orang Arab semuanya yaitu meninggalkan kotanya untuk berbondong-bondong lari ke tempat orang lain, yaitu ada yang mengatakan berdagang, ada yang mengatakan mengambil makanan. Sehingga di kota itu kosong karena banyak meninggalkan kota. Jadi, ada yang mengatakan berperang, ada yang mengatakan berdagang dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya saya maksud Shafar aneka kosong. Nah, oleh karena itulah pelajaran apa yang bisa kita petik dari bulan Shafar? Hidup kula berpanjenengan jangan sampai kosong. Dari apa? Dari kebaikan. Sebab mumpun manusia nikah kosong dari kebaikan, maka dia tanda-tanda manusia celaka. Berarti dia banyak dihiasi hidupnya dengan kemudaratan dan kecelakaan serta kemaksiatan. Nauzubillah, muka-muka persalaman salat Allah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Inna asfara uta minal khairi." Sesungguhnya rumah yang kosong dari kebaikan itu adalah al-baitus safara min kitabillah. Nah ini kan dia maksud. Makanya pelajaran dengan bulan Shafar. Kata Nabi, rumah yang kosong dari kebaikan itu adalah al-baitus safara min kitabillah. Yaitu rumah yang kosong dari dibacakan ayat-ayat Allah. Kenika Roma sekosong dari kebagusan. Milana kulawan panjenengan, ayo mulai di bulan ini tingkatkan pabanyak maus Al-Quran, pabanyak misalnya maus kalimah Allah. Tebarkan rumah hiasi dengan zikir,
rumah hiasi dengan bacaan Al-Quran. Anak-anak kita biasakan nang edelen romana compokna pulang dari musola setelah isya sebelum belajar baca Al-Quran dulu, paling tidak 1 halaman, atau terlalu banyak setengah lembar, terlalu banyak 1 ayat misalnya. Baca, minimal membaca Al-Quran. Jadi ketika rumah sudah dihiasi dengan bacaan Al-Quran, maka rumah ada bekas athar dari Al-Quran. Nawwiru, ada yang mengatakan zayyinu buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Rasul bersabda, terangi atau hiasi rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran dan salat, dengan salat dan bacaan Al-Quran. Makanya kini kan, jadi rumah tangga dibun Kanjeng Nabi yang dinamakan kosong dari kebaikan, yang rumah tangga itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Sompek badana. Kenapa? Karena sombong athar Al-Quran. Di Al-Quran mau dibaca ni kata kan jelas kok ayatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an, dan aku turunkan Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Quran diturunkan untuk apa? Ma huwa shifaa'un, yaitu sebagai penawar. Shifa ini ke obat, penawar. Obat apa? Segala macam Al-Quran. Gelisah, abek sompek maca Al-Quran tenang. Banyak persoalan baca Al-Quran tenang. Sakit fisik baca Al-Quran paringi sehat wan Allah. Sakit batin tengkian, penyakit marah, penyakit ujub baca Al-Quran penawar. Sempit rezeki baca Al-Quran penawar. Bahkan sampai Rasulullah dulu mau salat waqi pada malam hari, maka dijamin oleh Allah rezekinya tak karena sempit sareng Allah. Dan ini bacaan Al-Quran. Dan ini kan dibaca. Syifa. Selain syifa apa? Wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang seiman, orang tak iman, tak yakin ke pangeran, Al-Quran tak menjadi rahmat. Karena abang tak iman ke Al-Quran. Nah, makanya ayo melalui debun Kanjeng Nabi dengan bulan Shafar ni kan, jangan sampai rumah tangga kita menjadi kosong dari kebaikan. Jadi seekor kosong dari kebekusan Roma, beni tadak sofana, beni tadak korsena, beni tadak lemarina. Tapi Roma yang tidak pernah dibacakan Al-Quran dan tidak pernah dilantunkan zikrullah, ingat kepada Allah. Dan ini sompet Roma ni kan. Tapi mau selalu dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat di tempat sholat ketika malam, sholat duha bersama macam zikrullah kepada Allah. Terang nih, mas sejuk. Orang masuk ke mana ikut sejuk. Si awal letak ibadah terangsang untuk ibadah karena akarnya Al-Quran. Kuat nih akarnya Al-Quran. Oleh karena itulah para tantretan seperti kalau amun ceki isi bulan Shafar ini dengan perbanyak melakukan kebaikan. Bulan Shafar. Kenapa bulan Shafar? Anika mak bulan untuk mengisi kebaikan. Karena sebentar lagi setelah bulan Shafar akan memasuki bulan Rabiul Awal. Disitulah yang dinamakan turunnya rahmat pertama kali. Siapa? Lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayatnya jelas. Nah, apabila datang rahmat, siapa rahmat itu? Yaitu Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah, kenika makanya nyampung bas bulan Shafar, bulan Shora, bulan Muharram, Shafar, Shora, Sapar, Molot. Nah,
Iki kat dito bulan Rabiul Awal. Makin SCE kalau buat kefokusan cek sampai kosong karena sebentar lagi masuk ke bulan Rabiul Awal. Posak bun rahmat itu tak bun ke Allah dengan lahirnya rahmat yang utama yaitu Rasulullah. Karena Allah tak bakal nyipta alam ni kan kecuali Allah punya rencana mau mencipta Nabi Muhammad. Jadi alam ni kan kita hinggapi kula panjenengan mangken ni kan kita berada di buminya Allah kula pun panjenengan nyaman seueur nyare racik ke bumi Allah. Ani kata cipta Allah. Ketika Rasulullah tidak hendak direncanakan untuk hadir ke dunia. Tetapi kanjeng Nabi An-Nur ada cipta Gusti Allah. Walana Nabi Adam ketika napanya mana cipta ruhnya ditiupkan roh Allah ke ruhnya Nabi Adam alaihissalam beri masuk ruh ditiupkan. Nah, kemudian pas Nabi Adam lengak ke atas. Melihat tiang-tiang aras bertuliskan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi asma'an pun sebelum Nabi Adam dicipta. Sebelum alam cipta. Dan milana ni kan nyampung. Mungkin saya kefokus sedekah, puasa, Al-Qur'an. Saya kefokus dekian pada puncaknya Rabiul Awal kita bertemu dengan rahmat yang agung. Pokoknya assalamat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika boleh cari tanah kapi peristiwa-peristiwa. Mina sampai kanjeng Nabi kala adamu rumah yang kosong dari kebaikan itu rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Milana ayo kalau berpanjangan Roma ni kan si Aisyah kalau tak uning maca Al-Quran masa tak bisa maca ayat dari Al-Quran bisa ayat kursi apa ya baca ayat kursi niatkan membaca Al-Quran tak bisa lancung ayat kursi apa Fatihah dan Bismillah baca itu bagian dari Ummul Quran Ummul Kitab ini aja sembarangan ke Fatihah ini. Bensarang ke Fatihah. Beda orang cuma kanjeng Nabi, anika tabib, beda orang ni sakit. Becai ben orang kenika, yang cuma kanjeng Nabi sahabat, becai napa? Ayat Al-Quran, Ummul Quran, Fatihah. Bos, banyak tamoy. Baca gini kan? Pas kanjeng Nabi ada bu. Selain bacaan Fatihah apa boleh saya baca? Sobong kan itu. Perak bacaan Al-Quran, bacaan Ummul Quran. Yo, jadi bacaan si fokus. Di Fatihah ni kan nyamana ummu ni kan induk, epu. Manusia ni kan lahir dari epu. Kenangan. Kefokusan kenangan rahasia anika badan Al-Qur'an badan Ummul Qur'an makana menoreng Fatihah di lemari tua bisirril Fatihah ini kan apa ini kun berak kocak bisirril Fatihah kalau ben rahasiana sebadan surat Fatihah napaan Allah seoning rahasiana Fatihah karena kan banyak kan bisirril Fatihah kenika kala benoleh rahasianya sebadan surat Fatihah gak surat Fatihah mun dijabarkan dengan rahasiana Allah luar biasa surat Fatihah dimulai dengan bismillah dimulai dengan huruf ba udah rahasiana huruf ba kenika anapa mai mulai dengan huruf ba Bismillahirrahmanirrahim. Yang titiknya ada di bawah, bukan titiknya ada di atas. Dan nikah. Jadi orang odik kau mulai dengan sesuatu yang tawadu. Tawadu ni kan ibu tak matengki mun di hadapan Allah. Makanya abak yang badan ibu hurufnya titiknya beni
berde nang tengah, meni berde nang atas, meni berde pinggir, tapi berde nang bawah. Orang harus dimulai dengan sifat tawadhu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak aroma satengki, mun aroma satengki ngadep ka Gusti Allah pageger Allah. Karena kini kan yang mana sombong dek ke Gusti Allah. Karena kau aroma menjadi huruf ba, huruf yang rendah, yang tawadhu. Lah kini itu seputar yang kikak dinto makna dari sofar. Jadi mari ngarte kita setuju makna sofar, sapar, sofar. Dan ini kapal punya amal-amal kefokusan. Makanya punya orang asodako, sodako, sofar, sodako tacin misalnya. Mun tak tacin, tak apa aja, tak tacin, sodako apa aja macam-macam. Sepenting kefokusan. Benih tacinna saya menjadi syariat, tapi yang menjadi syariat adalah sodako. Nah, udah tak cinta apa? Sodako PSP setiap orang 200.000 bagus jadi ya. Kabeli TV tacin menggegi. Insyaallah nyangan-nyangan mau beli namanya mana? Tacin 200.000. Pokok minta mesen tempel tacin dah. Tak apa-apa. Saya menjadi syariat benih tacinna, tapi saya menjadi syariat adalah sodako. Kini kan saya perlu dipahami, jadi tahu saya terlalu fanatik kata cin ya, tekaklah kokot atau tak apa aja, sabaro tak apa, tak betul seton lengkap tinggi sabaro, paruh dua tak apa aja, telur sabaro ya tak apa aja, kini bak cerek lah, telur sabaro, bon badan, bon juga gimana, ceng orang Allah dikata ngabus napa, tapi ngabus ketulusan sodako. Nah, ini kan sepenting kini kan, namanya mana, pabonnya anak kau kefokus, fastabiqul khairat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kini kan bulan Safar kosong, makanya odik sampai kosong dari kefokusan. Mengelak kosong kefokusan ada pun kelak tak di modal, tidak tak di modal, odik lagi akhirat. Nah, apa yang dah laki namun tak di modal? Eki ngontrak nih rumah dengan akhirat tandi rumah tandi kenangan sefokus milana pembunya amal soleh kenika modal untuk mencapai kebahagiaan hakiki kelak dengan swarga. Napa kebahagiaan hakiki dengan swarga? Kulo masuk ke swarga beni. Kini kan tak menjadi kebahagiaan. Napa masuk ke swarga? Bukan senang makan barang apa ini kain kecil di surga. Napa yang diharap kelak masuk surga? Tapangki dan melihat kepada yang mencipta alam dunia dan akhirat, ngolati salerana Gusti Allah Subhanahu kenika. Sepenting kenika kelak. Makanya Allah tubu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Tubuh Gusti Allah. Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah pabenya ala ko amal kefokusan. Dia ketemu Allah. Timur terutama pangkil ke lakman Allah. Kunika kenikmatan benih swarga. Nah, apa artinya swarga? Muntak ngolati dekat Gusti Allah. Nah, apa artinya swarga? Muntak bolong ben kanjeng Nabi. Makanya sahabat ketika ditanya, "Bentar apa? Terus warga punten." Artinya si penting terus bareng sareng ajunan ya Rasulullah. Karena apa? Pentingnya swarga muntada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mun masuk swarga pasti ketemu dengan kanjeng Nabi. Tapi belum tentu juga. Swarga ini kan luas. Pada panjenengan misalnya. Makanya orang kontrol ketemu dengan kanjeng Nabi, secik semaan, sekenalan ya kanjeng Nabi. Pada dia orang Indonesia, ambian makin ngaco warga Indonesia. Engkau teronang alia ke Pak Jokowi, yo bisa. Lebat di mana? Ya lebat televisi, lebat YouTube, lebat bisa. Kita ketemu ke Pak Jokowi, ambian pada situ Bondo Pak Jokowi pada Jakarta. Luas pada aku
Ki oning cak Kanjeng Nabi bodeka disa. Oning, tapi tak langsung bertemu mon orang tak semah. Tapi mon semak po langsung buat dua kan Kanjeng Kanjeng. Mon lebar salawat po semak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan masuk surga kompon ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita era cekiana berjumpa dengan Rasulullah kelak nang swarga bisa ngolati salerana Gusti Allah nang swarga Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kebahagiaan di atas kebahagiaan. Moga-moga era cekiana bulan Safar nika banyak amal-amal kefokusan, jauhki dari maksiat, jauhki dari kemudaratan, jauhki dari seret-seret persoalan odi, jauhki dari seret rezeki, jauhki dari malas ibadah, jauhki dari penyakit-penyakit zahir dan batin. Moga-moga Allah terus ridhoi, terus nyampengi, terus aparing notak rahmat pada kita, keluarga sanak foto sehingga bahagia di itunya hatta al-akhirah bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.